Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan simulasi OSN IPA SD 2023 bagian yang ke-1. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau hanya sebagai pendalaman materi IPA khususnya fisika di SD. Ayo kita langsung mulai ya. Soal dan pembahasan simulasi OSN SD IPA 2023. Soal yang pertama mengenai massa jenis zat. Sebuah bola berjari-jari 7 cm diisi gas X yang massa jenisnya 0,6 gram per cm kubik. Massa bola sesudah diisi gas adalah 1401,4 gram. Berapakah massa bola sebelum diisi oleh gas tersebut ya, mari saya gambarkan dulu kira-kira untuk soal ini seperti ini. Jadi saya punya sebuah bolanya kosong, jari-jarinya 7. Ditanya berapakah massa bola ini ya. Di sini diketahui juga massa bola yang sesudah diisi gas, ini bola ditimbang diisi gas seperti ini adalah 1401,4 gram. Nah, gas tersendiri juga punya massa ya. Kalau kita hitung gasnya saja ya ada massanya, di sini belum tahu. Nah, tapi di sini kita tahu bahwa gas ini kan ada di dalam bola, maka volume gas itu akan sama dengan volume bola. Dan karena massa jenisnya tahu, maka saya akan bisa menghitung ya massa gasnya saja. Jadi nanti untuk menghitung massa bolanya kita bisa menggunakan prinsip massa bolanya saja ditambah dengan massa gas, itu sama dengan massa bola ditambah dengan massa gas yang sama dengan 1401,4 gram ya. Ini timbangannya. Oke, kita akan cari massa dan volume ya dari gas tersebut. Baik, kita mungkin hitung dulu volume ya. Kita tahu bahwa volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3 ya, volume bola. Nah, sekarang kita isikan jari-jari bola ya sama dengan 7 dan kita pilih pi-nya 22/7 ya, supaya bisa kita kalikan dengan yang ini ya. Dan kalau saya jabarkan ini, maka 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7 ya, 49 kali 7 343. Nah, jadi 343 ini sama 7 bisa dicoret atau ini nanti jadi 49. Jadi kita dapatkan 4/3 kali 22 ya, ini 7 sudah hilang, dikali 49. Dihitung, maka kita dapatkan 4312/3. Ini satuannya cm kubik ya. Nah, setelah itu baru kita hitung massa gas ya, menggunakan rumus Rho kali volume itu adalah massa benda. Di sini di soal ini adalah massa gasnya. Baik, sekarang kita akan substitusikan atau masukkan angkanya ya. Jadi massa gasnya sama dengan ini massa jenisnya 0,6 gram per cm kubik. Tadi di sini kan satuannya cm kubik, jadi sudah sesuai dengan ini, maka nanti kita dapatkan massa gasnya adalah dalam gram. Ini saya pilih dalam bentuk pecahan ya, 0,6 kan 3/5 ya. Volume gasnya dari sini 4312/3, kita bisa coret 3-nya sehingga kita mendapatkan massa gasnya adalah 4312 dibagi dengan 5 ya. Ini mudah saja kita dapatkannya, yaitu 862,4 gram. Jadi ini adalah massa gasnya saja. Dan kita tahu bahwa tadi penjumlahan massa bola ditambah dengan massa gas adalah massa bola tambah gas ya. Persamanya adalah massa bola yang ini tambah massa gas yang ini yang sudah kita dapatkan sebesar ini, maka itu sama dengan 1401,4 gram. Kita isikan massa gasnya ke sini, ke persamaan ini yang sama dengan 862,4. Maka massa bola tentu saja kita bisa dapatkan dengan mudah ya. Ya, ini pindah ke ruas kanan, 1401,4 dikurang 862,4, maka didapatkan 539. Jangan lupa satuannya adalah gram.
Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah 539 gram. Soal nomor 2 mengenai pemuaian zat padat. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel mengenai bahan dan koefisien muai linier atau muai panjang. Baja memiliki koefisien muai panjangnya 1,1 kali 10⁻⁵. Sementara kuningan 1,9 kali 10⁻⁵. Di sini ada gabungan baja dan kuningan seperti ini ya, panjangnya sama. Ini dijadikan satu, dilas mungkin ya, sehingga bagian kiri dan kanan ini tidak bisa bergeser satu sama lain ketika dipanaskan. Oke, apabila diberi suhu yang lebih tinggi dari suhu yang seperti ini awalnya, maka akan terjadi pemuaian. Betul ya, karena itu sifat dari benda akan mengalami pemuaian, pertambahan panjang karena pengaruh suhu. Nah, dengan arah kemana ini jawabannya? Baik, sekarang kita lihat bahwa pemuaian panjang atau benda itu akan memuai sebesar delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0 adalah panjang batang mula-mula. Alfa itu adalah koefisien muai panjang atau koefisien muai linier, dan delta T adalah perubahan suhu. Jadi pertambahan panjang itu dipengaruhi oleh jenisnya ya, ini, kemudian perubahan suhu dan panjangnya. Nah, karena di sini panjang baja dan panjang kuningan pada awal sama dan suhunya juga mengalami perubahan yang sama ya, karena tempatnya sama, maka pertambahan panjang akan berbeda karena pengaruh koefisien muai panjangnya. Jadi kalau misalkan kita punya koefisien muai panjangnya lebih besar, maka delta L akan lebih besar karena delta L itu berbanding lurus ya dengan koefisien muai panjang. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa panjang kuningan pada bagian akhir setelah mengalami perubahan suhu yang sama dengan baja akan bertambah panjang. Tapi karena disebutkan bahwa bagian kiri dan kanan ini ditahan sehingga tidak bisa bergeser satu sama lain, maka yang terjadi adalah pelengkungan. Ya, kita tahu bahwa alfa kuningan lebih besar pada alfa baja, maka delta L yang dialami oleh kuningan akan lebih besar dibanding delta L baja. Kalau coba gambar, maka pelengkungannya terjadi seperti ini. Jadi bagian kuningan harus di bagian luar lingkaran dibandingkan baja, karena bagian luar lingkaran ini kan lebih panjang dibandingkan bagian dalam. Jadi tidak bisa bergeser satu sama lain ke kanan dan ke kiri karena tadi di ujungnya dilas ya. Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Ini adalah prinsip kerja bimetal ya. Dia akan melengkung ke arah yang koefisien panjangnya seperti ini ya, yang lebih besar. Jadi untuk jawaban yang soal nomor 2 ini, dia akan melengkung ke atas ya, melengkung ke atas seperti gambar ini ya. Jadi melengkungnya ke atas. Kalau melengkung ke bawah berarti kebalikannya ya, tapi yang benar adalah melengkung ke atas. Soal nomor 3 mengenai gerak lurus. Perhatikan gambar berikut ya, gambar ini. Sepeda motor X dan Y berada pada keadaan awal diam, jadi dua-duanya diam ya. Jika keduanya bertemu di titik P, berarti bergerak kemudian bertemu di titik P, maka pernyataan yang paling tepat adalah di sini kita lihat besaran yang ditanya adalah kecepatan ya. Jadi kita coba hitung kecepatannya mana yang lebih besar atau yang lebih kecil ya, atau sama. Oke, kita lihat bahwa kecepatan itu dalam gerak dinyatakan sebagai S dibagi T ya. Jadi V kecepatan sama dengan S bagi T, di mana S adalah jarak dan T adalah waktu tempuhnya. Nah, karena keduanya bersamaan dalam keadaan diam, kemudian setelah beberapa saat bergerak dan bertemu di titik P, maka kita bisa menyimpulkan kecepatan antara keduanya ya. Jadi V itu sama dengan S bagi T. Untuk motor X maka jarak tempuhnya ini ya, dan
Kalau rumusnya kita lihat bahwa V itu berbanding lurus sama S karena waktu tempuhnya sama. Jadi untuk menyatakan kecepatan itu kita tinggal lihat saja berapa jaraknya, bandingkan jaraknya. Jadi V itu kan berbanding lurus dengan S. Jadi untuk motor X jaraknya tempuhnya sepanjang garis ini, SX kita sebut. Sementara untuk motor Y jaraknya seperti ini. Dari gambar kita bisa melihat bahwa panjang panah yang merah ini, atau kita sebut jarak SX, jarak yang ditempuh oleh motor X, itu lebih besar ya, atau lebih panjang dibandingkan dengan XY. Sehingga tentu saja kita bisa menyimpulkan SX-nya lebih besar pada SY, atau kecepatan X-nya lebih besar pada kecepatan Y. Ya, jadi untuk ini berarti kecepatan X lebih besar dibandingkan kecepatan Y karena jarak yang ditempuh oleh motor X lebih jauh untuk waktu yang sama dibandingkan dengan motor Y. Jadi yang benar itu adalah motor X dan Y bergerak bersamaan dengan kecepatan motor X lebih besar ya. Jadi yang motor X lebih besar itu jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4 mengenai energi. Look at the figure below. Jadi ini ada beberapa gambar ya, simbol-simbol seperti ini. Seperti nomor 1 ini sepertinya SPBU ya, kemudian 2 itu mobil nih. Kita lihat pertanyaan, the energy conversion shown by the figure are. Oke, jadi kita akan melihat perubahan bentuk energi. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini, ke gambar ini. Kita lihat gambarnya satu-satu dan kita akan sebutkan energinya apa ya. Nomor 1 itu gambar ya, ini SPBU, berarti dia menyediakan energi fosil ya, berarti energinya dalam bentuk energi kimia yang bahan bakar itu ketika dibakar di motor bakar akan menghasilkan energi ya, yang bisa menggerakkan piston dan akhirnya bisa menggerakkan motor. Ini energi kimia. Kemudian mobilnya sendiri karena bergerak ya, berarti energi kinetik atau energi mekanik di sini ya. Oke. Kemudian gambar berikutnya ini adalah gambar matahari, berarti energinya adalah energi matahari. Kemudian gambar yang ini adalah gambar solar cell, ya berarti dia sebagai alat untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi energinya termasuk dalam energi listrik. Kemudian di sini ada baterai ya, baterai itu menggerakkan jam ya. Berarti energinya energi listrik ya. Kemudian jam ini kan bergerak, berarti energinya energi mekanik ya. Kemudian yang gambar 4 ini jam juga sama, berarti energi listrik. Dan yang gambar ini adalah lampu senter atau flashlight. Dia kalau digunakan dia akan menghasilkan cahaya, berarti energi yang dimiliki adalah energi cahaya. Nah, sekarang kita akan memilih mana jawaban yang tepat untuk gambar ini. Kita akan periksa satu-satu dari jawaban A. Ya, ketika kita menemukan jawaban semua betul, berarti itulah jawabannya. Tapi ketika kita menemukan satu jawaban saja salah, berarti dia salah ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari gambar A yang pertama. Di sini listrik, energi listrik menjadi energi mekanik. Ini bukan energi listrik, ini memang bukan mobil listrik ya. Jadi menggunakan bahan bakar fosil, berarti energinya bukan listrik tapi energi kimia seharusnya ya. Oke, jadi salah, kita bergerak ke B. Gambar ini itu chemistry menjadi solar bukan ya, ini energi mekanik mestinya ya. Oke, kita bergerak ke C berikutnya. Yang pertama itu energi kimia menjadi energi mekanik, betul ya. Oke. Berikutnya ini cahaya menjadi listrik, solar jadi electricity. Oke, betul. Kemudian yang ketiga ini listrik jadi gerak ya, berarti electricity menjadi mechanics, betul ya. Dan yang keempat ini energi listrik menjadi cahaya, electricity to light. Oke, betul. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, mari kita lihat dulu Kak. Jawaban D mungkin ada yang kita bisa simpulkan dia kenapa salah ya. Di sini jawaban yang pertama mekanik jadi electricity. Ini kebalik ya. Jadi mestinya electricity to mechanics.
Jadi jawaban yang benar untuk number 4 ini adalah yang C ya. Soal nomor 5, resonansi. 4 gelas P, Q, R, dan S berisi cairan identik dengan volume yang berbeda-beda. Ini P, ini Q, ini R, dan ini S. Gelas tersebut kemudian dipukul dengan gaya yang sama. Gelas yang menimbulkan nada dengan panjang gelombang terpendek adalah yang mana? Baik, sekarang kita lihat dulu satu gelas berisi zat cair seperti ini. Ini permukaan air, ini permukaan gelasnya, jaraknya adalah L. Nah, sistem gelas berisi air ini dia mempunyai frekuensi yang kita kenal sebagai frekuensi resonansi, dan akan beda-beda ketika jumlah air yang ada di gelas yang sama ini berbeda ketinggiannya. Oke, untuk itu resonansi ini timbul ketika misalkan sebuah benda yang lain, ya misalnya garpu tala, didekatkan dengan permukaan gelas, maka gelombang dari garpu tala itu akan bergerak ke sini ke air, kemudian dipantulkan. Nah, gelombang datang dan gelombang pantul ini membentuk gelombang stasioner dan dihasilkan bunyi ya dengan frekuensi tertentu. Nah, frekuensinya kita sebut sebagai frekuensi resonansi. Nah, untuk sistem seperti ini, maka resonansi yang pertama terjadi itu ketika bentuk gelombangnya seperempat gelombang seperti ini. Jadi di sini kan permukaan air, itu titik pantulnya. Di sini terdapat simpul gelombang dan di sebelah sini ada perut gelombang. Jadi panjang kolom udaranya L itu adalah seperempat dari lambdanya ya. Jadi L-nya adalah seperempat lambdanya. Lambda ini adalah panjang gelombang bunyi yang dihasilkan dari sistem ini. Jadi kalau kita ubah, maka lambda sama dengan 4 kali L-nya, 4 kali panjang ini. Nah, jadi kita simpulkan bahwa lambda ini berbanding lurus dengan L, atau berbanding lurus dengan tinggi kolom udara. Semakin besar tinggi kolom udaranya, maka panjang gelombangnya semakin besar. Tapi semakin pendek tinggi kolom udaranya, maka panjang gelombangnya semakin kecil ya. Jadi lambda terpendek itu dihasilkan dari L yang terkecil. Jadi yang ini ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini mengenai resonansi adalah yang S ya. Jadi demikianlah pembahasan simulasi OSN IPA SD 2023 bagian yang ke-1. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA SD khususnya fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.